Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kembali membaca dan telaah Kitabul Ilmi karya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Insyaallah nanti di akhir saya ada pengumuman tentang ini ya, tentang apa? Tentang ujian ceramah dan juga ujian baca kitab. Jadi nanti teman-teman ada 2 kali ujian, yaitu ujian ceramah, yang insya Allah akan kita lakukan pekan depan. Kemudian ujian baca kitab, yang insya Allah kita lakukan 2 pekan dari sekarang. Harinya sama di hari Kamis seperti ini juga. Nanti kita infokan lagi di akhir ya. Bentar. Baik, kita lanjutkan ke Kitabul Ilmi dulu. Saya share screen dulu ya. Oke. Ya, teman-teman sekalian rahimakumullah. Kita baca kembali Kitabul Ilmi. Kita sampai pada kalimat penulis innal abida, atau kita terakhir itu di paragraf sebelumnya ya. Berarti innal abida haqqan huwallazi ya'budu dan seterusnya. Silakan yang pertama Pak Aldo. قال المؤلف رحمه الله تعالى إن العابد حقا هو الذي يعبد ربه على بصيرة ويتبين له الحق وهذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Ya, cukup. Kemudian penulis yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan, beliau katakan innal abida, bahwasannya atau sesungguhnya seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, innal abida haqqan, hamba yang sesungguhnya huwallazi ya'budu rabbahu ala basiratin. Dia adalah orang yang ya'budu rabbahu ala basiratin, adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Rabbnya ala basiratin, di atas ilmu, wa yatabayyanu lahul haqqu, dan kebenaran itu jelas terlihat di pandangannya. Jadi di sini Syekh menjelaskan hamba yang sesungguhnya, hamba yang sejati, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki, itu adalah hamba yang beribadah kepada Allah di atas ilmu, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena hal-hal lainnya. Tapi hamba sejati itu adalah hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Wa hadhihi sabilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan jalannya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Allah taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallahi ala basiratin. Aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas basirah, yaitu di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku melakukan hal yang sama. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Silakan dilanjutkan Pak Susilo Valinsanu. قال المؤلف رحمه الله فالإنسان الذي يطهر وهو يعلم أنه على طريق طريق شرعي هل هو كالذي يتطهر من أجل أنه رأى أباه أو أمه Au ummahu يتطهرون. yatatoharuni.
Ya tatoh, ya tatoh, apa Yatatoharoni. nih Ustaz? Ya tatoh haroni. Ya, Hasan. Baik, kemudian penulis rahimahullah taala mengatakan falinsanu, maka seorang manusia atau seorang hamba alladzi yatatahharu, yang dia melakukan toharoh. Ya, seorang manusia, seorang hamba yang melakukan toharoh, wa huwa ya'lamu, dalam keadaan dia mengetahui annahu ala tariqin syar'iyyin. Wa huwa ya'lamu, dia mengetahui eh sebentar. Ya'lamu, dia mengetahui annahu, bahwasannya dia wa huwa ya'lamu, dalam keadaan dia mengetahui annahu ala tariqin syar'iyyin, dia berada di atas jalan syariat. Artinya ada orang yang melakukan toharoh, melakukan ibadah toharoh, entah itu berwudu atau tayamum atau dia mandi wajib dan seterusnya. Ya, maka dia melakukan toharoh dalam keadaan dia tahu bahwasannya dia berada di atas jalan syar'i. Berarti dia melakukannya di atas ilmu. Dia tahu ilmunya karena sebelumnya sudah dia pelajari, sebelumnya dia sudah baca dalilnya dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hal huwa kalladzi yatatahharu min ajli annahu ra'a abahu au ummahu yatatahharuni. Apakah yang seperti ini tadi, yaitu orang yang dia melakukan toharoh ya karena dia tahu ilmunya, itu sama seperti kalladzi yatatahharu, seperti orang yang melakukan toharoh min ajli, karena annahu ra'a abahu wa ummahu, karena dia terbiasa melihat ibu dan ayahnya yatatahharani, melakukan toharoh. Jadi di sini Syekh rahimahullah itu mencoba untuk menyampaikan perbandingan. Ibadah yang dilakukan seorang, entah itu toharoh atau ibadah lainnya, apakah sama antara satu orang dengan orang yang lain? Ya, orang yang ini ibadahnya itu karena dia tahu ilmunya, dia sudah belajar dan seterusnya. Orang yang satu ibadahnya karena ya dia terbiasa melihat orang tuanya seperti itu, atau terbiasa melihat apa namanya terbiasa melihat lingkungannya seperti itu. Apakah dua keadaan seperti ini itu sama atau tidak? Kita baca selanjutnya. Silakan Pak Ahmad Zaidani. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أيهما أبلغ في تحقيق العبادة، رجل يتطهر لأنه علم أن الله أمر بالطهارة وأنها هي طهارة النبي صلى الله عليه وسلم فيتطهر امتثالا لأمر الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم رجل آخر يتطهر لأن هذا هو المعتاد عنده؟ Jawab. فالجواب بلا شك أن الأول هو الذي يعبد الله على بصيرة. Bila syaka, bila syakin, Pak Ahmad. Ya, Bila syaka atau bila syakin? adalah nafil jinsi saja. Oh gitu ya. Oke, bila syaka berarti Bila syakanya syakka, jadi isimlah, kemudian khobar lanya masdar muawwal ya. ya annal awal. Oke, taib, barakallahu fiik. Oke, kita baca kembali. Ayyuhuma ablaghu fi tahqiqil ibadati. Maka mana di antara kedua orang ini yang ablaghu, yang paling mantap, yang paling maksimal, yang paling bagus fi tahqiqil ibadati, dalam melakukan ibadah atau merealisasikan ibadah. Mana di antara dua orang yang kita bandingkan sebelumnya tadi itu yang paling bagus ibadahnya, yang paling sempurna ibadahnya, ya, yang paling bisa dihayati ibadahnya. Maka Syekh mengatakan, di sini masih perbandingan ya. Rajulun yatatahharu, seorang laki-laki atau seorang yang dia beribadah, yang dia melakukan toharoh atau ibadah lainnya, li'annahu alima annallaha amara bit-taharati. Seseorang yang melakukan toharoh, yang melakukan ibadah karena dia tahu, li'annahu alima, karena dia tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala amara bit-taharati,
Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan dia untuk melakukan ibadah taharah, wa annaha hiya taharatun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ibadah yang dia lakukan ini, taharah yang dia lakukan ini, hiya taharatun nabi alaihi salatu wasallam, adalah taharah yang juga dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatatahharu imtithalan li amrillahi, maka dia melakukan ibadah taharah ini imtithalan li amrillahi, sebagai atau mengikuti atau imtithalan li amrillahi, dia melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, wattiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang seperti ini amrojulun akhoru, atau orang yang lainnya, yatatoharu, yang dia melakukan ibadah toharoh, lianna hadza, karena perkara toharoh ini, huwal mu'tadu indahu, adalah suatu perkara yang mu'tad, suatu perkara yang sudah terbiasa dia lakukan, atau suatu perkara yang menjadi kebiasaannya saja. Artinya di sini Syekh kembali memberikan perbandingan antara dua orang. Orang pertama, dia beribadah kepada Allah karena tahu, ya, melakukan ibadah, melakukan toharoh karena tahu Allah perintahkan dia untuk melakukan toharoh. Dan juga ini, apa yang dia lakukan ini adalah yang juga dahulu dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Dia mengikuti perintah Allah dan juga mengikuti Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kondisi orang kedua, apakah kondisi orang kedua yaitu orang yang dia melakukan toharoh, bersuci, tapi bersucinya itu bukan karena dia meniatkan untuk melakukan ibadah, atau bersuci yang dia lakukan itu bukan karena ilmu, tapi ya memang dia udah biasa aja melakukan kayak gini, sudah terbiasa saja, menjadi kebiasaannya. Dulu dia diperintahkan orang tuanya, lingkungan sekitar juga melakukan hal yang sama, ya sudah dia lakukan saja. Teman-teman kantornya pada sholat, ya sudah dia ikut sholat saja. Teman-teman mainnya pada berpuasa, ya sudah dia ikut puasa saja. Ya. Maka apakah sama dua orang yang diperbandingkan oleh Syekh Utsaimin di sini? Fal jawab, maka jawabannya bila syakka, tanpa ada keraguan lagi, annal awala, bahwasannya orang yang pertama, bila syakka, bahwasannya orang yang pertama itu huwallazi ya'budullaha ala basiratin. Tanpa keraguan lagi, bahwasannya orang pertama adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas ilmu. Jadi di sini saya mencoba untuk menjelaskan kepada kita beda antara orang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia landasi dengan ilmu, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa harap dan juga cinta dan juga pengagungan kepada Allah, dengan orang yang melakukan ibadah ya karena ikut-ikutan saja, karena kebiasaan saja. Saya katakan jelas beda. Ya, kita pun juga pasti bisa merasakannya. Ketika ibadah yang kita lakukan itu hanya untuk ikut-ikutan orang lain saja, dan ibadah yang kita lakukan itu benar-benar kita inginkan untuk Allah Subhanahu wa taala, rasanya juga akan berbeda. Fahal yastawi, kita baca lagi. Saya lihat dulu di sini ada siapa. Mas Faik, silakan Mas Faik. Fahal yastawi. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal yastawi hadza wa dzaka wa in kana fa'ala kulla minhuma wahidan lakinna hadza an ilmin wa basiratin yarjullaha azza wa jalla wa yakhdharul akhirata wa yash'iru bi annahu matba'un li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Muttabi'un bi annahu muttabi'un li rasuli sallallahu alaihi wasallam wa aqafa. Ya, cukup dulu Mas. Ya, Cukup dulu tadi. Oke, ya, baik. Fahal yastawi, apakah sama hadza wa dzaka? Apakah sama antara orang ini dan juga orang yang itu, gitu ya? Apakah sama yang satu ini yang beribadah di atas ilmu dan juga orang yang satunya yang dia beribadah karena kebiasaannya saja atau karena ikut-ikutan yang lain saja? Wa in kana fi'lu kullin minhuma. Meskipun fi'lu kullin minhuma, meskipun perbuatan yang mereka lakukan,
Perbuatan yang mereka lakukan itu wahidan, adalah satu perbuatan yang sama. Meskipun perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang sama, lakin akan tetapi hadza an ilmin, yang satu melakukannya dengan ilmu, artinya dia melakukannya dengan dasar ilmu, wa basiratin, dan juga dengan dasar ilmu. Yarjullaha azza wa jalla, di mana dia melakukannya itu mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, wa yahdzarul akhirata, dan juga sebagai bentuk kewaspadaan dia terhadap apa yang akan dia alami di akhirat nanti. Wa yash'uru bi annahu, dan dia merasa bahwasannya dia muttabi'un lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Wa yash'uru bi annahu muttabi'un lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, dan dia merasa bahwasanya dia mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, atau dia berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kita lanjutkan lagi, wa aqifu. Tadi kayaknya cuma 4 ya. Ada yang lain ya? Pak Trijoko, silakan Pak Trijoko. Wa aqifu indah hadihi. Wa aqifu inda hadhihin Nuqtati. Nuqtati wa as'alu hal nastash'iru indal wudu'i bi annana Namtasilu namatasilu li amrillahi subhanahu wa ta'ala fi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. halil insanu Inda wudu'ihi yastahdiru hadhil ayati wa annahu yatawaddau imtisalan li amrillahi. hal yastashiru Hal yashta'iru anna hadha wudu'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa annahu yatawaddau ittiba'an li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Oke, cukup. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa aqifu inda hadhihi nuqtati. Aku berhenti dulu, atau pembahasannya aku hentikan dulu sampai di sini. Wa as'alu, dan aku ingin bertanya, kata Syekh, hal nastash'iru indal wudu'i. Apakah kita ketika berwudu itu merasa bahwasannya bi annana namtasilu, dari kata imtasala yamtasilu, ifta'ala yafta'ilu. Bi annana namtasilu li amrillahi subhanahu wa ta'ala. Apakah kita merasa bahwasannya kita ketika berwudu, ya, melakukan ibadah wudu, mau sholat, wudu dulu, apakah kita merasa bahwasannya kita sedang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala fi qaulihi, dalam salah satu firman-Nya, ya, di surah Al-Maidah ayat 6, Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, ketika kalian berdiri untuk melaksanakan sholat, atau ketika kalian ingin melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, kemudian basuhlah tangan kalian, ilal marafiqi, sampai ke sikunya. Sampai ke siku di sini maksudnya ma'al marafiqi, yaitu sikunya juga harus ikut kena. Karena takutnya difahami sampai siku itu sikunya nggak kena. Ya, maksudnya ilal marafiqi di sini sikunya juga harus kena. Apa sayang? Oh, sini Bapak jelas. Ini. Mau ngajar. Maaf ya. Kita lanjutkan. Wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiqi, sampai ke siku. Artinya siku juga harus dibasuh. Siku juga harus kena basuhan. Wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah usaplah bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Atau ada yang mengatakan baknya di sini untuk bermakna sebagian, berarti wamsahu bi ru'usikum, usaplah sebagian dari kepala kalian. Ada yang berpendapat seperti itu. Wa arjulakum, dan juga kaki kalian,
kaki-kaki kalian ilal ka'baini sampai ke mata kaki. Artinya ilal ka'baini ma'al ka'baini. Mata kaki juga harus kena. Apakah kita ketika berwudu kita menghadirkan perasaan bahwasannya kita itu sedang mengamalkan firman Allah Ta'ala ini? Halil insanu inda wudu'ihi. Apakah seseorang ketika dia berwudu yastahdiru hadhil ayata, dia menghadirkan ayat ini atau dia menghadirkan ayat ini dalam hatinya, bahwasanya dia mengikuti perintah Allah di dalam ayat ini. Hadhihi di situ sebagai maf'ul bih, kemudian ayat ini kita baca mansub ya sebagai badal karena di sini itu ada isim isyarah ketemu alif lam ya, maka alif lam setelahnya nanti jadi badal. Wa annahu yatawaddau imtithalan li amrillahi, dan apakah dia merasa bahwasanya dia berwudu untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal yastasyiru, apakah kita menghadirkan perasaan atau merasakan anna hadza wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ini adalah wudunya Rasulullah alaihi wasallam, wa annahu yatawaddau ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya dia ketika berwudu dia itu mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik, al-jawab. Silakan dilanjutkan. Udah semua ya? Ada yang belum saya panggil? Oke. Saya kembali ke Pak Aldo lagi. Silakan, al-jawab. الجواب نعم الحقيقة أن منا من يستحضر ذلك ولهذا يجب عند فعل العبادات أن نكون ممتثلين لأمر الله بها حتى يتحقق لنا بذلك الإخلاص وأن نكون متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن من شروط الوضوء النية، لكن النية قد يراد بها نية العمل، وهذا الذي يبحث في الفقه، وقد يراد بها نية المعمول له، وحينئذ علينا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم. Ya, cukup dulu. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala melanjutkan, al-jawabu, maka jawabannya na'am. Ya, maka jawaban dari dua pertanyaan yang sebelumnya, iya, al-haqiqatu secara hakikatnya atau secara realnya, anna minna man yastahdiru dzalika. Ada sebagian di antara kita yang menghadirkan perasaan tersebut. Artinya menghadirkan perasaan bahwasannya kita ketika berwudu itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala di Al-Maidah ayat 6. Dan di sini Syekh menariknya mengatakan anna minna, sebagian dari kita. Berarti ada bagian-bagian yang lain dari kita yang tidak menghadirkan perasaan tersebut. Sehingga di sini jadi tanbih buat kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan ketika kita saat ini sedang melakukan ibadah menuntut ilmu syar'i, ya, membaca kitab dan seterusnya, apakah kita menghadirkan dalam diri kita perasaan bahwasannya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Apakah kita menghadirkan perasaan di mana dengan ilmu Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Atau apakah kita menghadirkan perasaan bahwasannya dengan ilmu kita akan lebih mudah untuk masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi tidak hanya ibadah wudhu saja, tapi ibadah apapun itu yang kita lakukan, maka hendaknya kita menghadirkan perasaan kita sedang mengikuti perintah atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yajibu inda fi'lil ibadati, wajib bagi kita ketika kita melakukan ibadah, inda fi'lil ibadati, ketika kita melakukan ibadah, apa yang wajib? Annakuna mumtathilina li amrillahi biha. Wajib bagi kita untuk mumtathilin, untuk mengikuti li amrillahi biha, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala pada ibadah tersebut, hatta yatahaqqaqa lana bidzalikal ikhlasi, sampai terwujud dalam diri kita
ya, sampai terwujud dalam diri kita keikhlasan. Yatahaqqaqu lana bidzalika, saya ralat haqqaqu lana bidzalika al-ikhlasu. Ikhlas di sini sebagai fa'il dari yatahaqqaq. Sampai terwujud dalam diri kita keikhlasan, wa an nakuna muttabi'ina li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya kita sedang mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nahnu na'lamu, kita mengetahui, anna min syurutil wudu'i an-niyata. Bahwasanya di antara syarat wudu itu adalah niat. Di sini niat kita baca mansub ya, sebagai isim anna. Karena khobar annanya itu muqaddam, ya, yaitu adalah syibhul jumlah min syuruti. Sehingga khobar muqaddam, maka isimnya belum ada. Isimnya muakhar, yaitu pada kata an-niyata. Anna min syurutil wudu'i an-niyata. Jadi kalau ada anna, inna atau yang lainnya, bisa juga kana dan seterusnya, ya. Kalau langsung diikuti oleh jar majrur, maka dia akan jadi khobar muqaddam, dan juga nanti kita perlu cari mana isimnya yang muakhar. Soalnya syibul jumlah itu tidak akan bisa jadi isim inna atau kana, dan juga tidak bisa jadi mubtada. Sehingga kalau misalnya langsung mengikuti inna atau kana dan saudari-saudarinya, maka kita perlu cari mana isimnya di belakang. Lakin nahnu na'lamu anna min syurutil wudu'i an-niyata. Kita mengetahui bahwasannya di antara syarat wudu itu adalah niat. Artinya wudu tidak sah kalau tidak dikerjakan dengan, atau kalau tidak dibarengi dengan niat untuk berwudu. Lakin niyata, akan tetapi niat itu qad yakunu biha niyatul amali, atau qad takunu biha niyatul amali. Apa ngajar dulu ya? Nanti, oke. Niat itu terkadang qad takunu, terkadang qad itu kalau ketemu fi'il mudhari maknanya ada dua, bisa bermakna taksir artinya sering, dan juga bisa bermakna taklil artinya jarang. Nah, lebih sering qad ketika ketemu fi'il mudhari itu bermakna taklil. Hingga di sini kita artikan lakinnan niyata, akan tapi niat qad takunu biha niyatul amali. Terkadang bisa maksudnya adalah niat untuk beramal, artinya niat kita untuk melakukan suatu amalan, entah itu niat berwudu atau niat sholat atau yang lainnya. Wa huwa alladhi yubahatsu fil fiqhi, dan niat masalah amal ini itu yang dibahas dalam ibadah, dalam ilmu fikih. Wa qad yuradu biha niyatul ma'mulilahu, dan terkadang ya bisa juga maksudnya adalah niyatul ma'mulilahu, yaitu niat kita ketika melakukan ibadah itu diniatkan karena siapa atau karena apa. Jadi kalau niatul amal, niatnya mau beribadah apa? Wudhu kah, sholat kah, atau yang lainnya. Kalau niatul ma'mulilahu itu adalah niatnya ditujukan kepada siapa. Apakah niatnya karena Allah, atau niatnya karena ikut-ikutan orang lain, karena pengen dipanggil seorang yang alim, ahli ibadah, dan seterusnya. Itu namanya niatul ma'mulilahu. Wahina idzin, dan dalam kondisi ini alaina, wajib bagi kita an natanabbaha lihadzal amril azimi. Wajib bagi kita untuk natanabbaha, untuk mengingat perkara yang sangat besar ini. Untuk mengingat perkara yang sangat besar ini. Sebentar, kayaknya udah mau isya ya. Berapa menit lagi kita? Masih 10 menit ya. Silakan dilanjutkan kalau gitu, Pak Ahmad Wahia. طيب Ustaz. وهي أن نستحضر ونحن نقوم بالعبادة أن نمتثل أمر الله بها لتحقيق الإخلاص، وأن نستحضر أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ونحن له متبعون فيها لتحقيق المتابعة، لأن من شروط صحة العمل الإخلاص والمتابعة. Oke.
Kemudian penulis rahimahullah taala melanjutkan wahiyya dan ya di sini kemana ya? Wahiyya an nastahdira wa nahnu naqumu bil ibadati. Dan niat itu hendaklah kita hadirkan wa nahnu naqumu bil ibadati dalam keadaan kita melakukan ibadah. Sebentar. Wa nahnu naqumu bil ibadati an namtasila amrallahi biha. Hendaklah kita menghadirkan ya niat yang benar di sini maksudnya niat ma'mul lahu tadi itu dalam keadaan kita melakukan ibadah, yaitu kita anamtasila amrallahi, kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala biha dalam ibadah tersebut, litahqiqil ikhlasi, untuk merealisasikan ikhlas atau mewujudkan keikhlasan. Wa anastahdira, dan kita juga menghadirkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadirkan perasaan bahwasannya Rasulullah alaihi salatu wasallam fa'alaha. Rasulullah alaihi salatu wasallam itu melakukannya, wa nahnu lahu muttabi'una fiha, dan kita mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam fiha, dalam ibadah tersebut, litahqiqil mutaba'ati, dan juga untuk hal ini kita lakukan litahqiqil mutaba'ati, untuk mewujudkan mutaba'ah, yaitu mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lianna min syuruti sihatil amali, karena di antara syarat sahnya amal atau syarat supaya amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ikhlasa wal mutaba'ata, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Jadi di sini ikhlas kita baca mansub karena seperti tadi ya kasusnya ya. Kasusnya seperti tadi, yaitu isim anna yang muakhar. Min syuruti di situ adalah khobar yang muqaddam. Baik. Kita baca lagi, silakan Pak Susilo. Alladzina bihima tatahaqqaqu syahadata annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina bihima, yang dimana dengan keduanya, yaitu dengan ikhlas dan mutaba'ah. Sebentar, afwan. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang dengan keduanya, ya, tatahaqqaqu syahadatu. Di sini syahadatu kita baca marfu ya, sebagai fa'il dari tatahaqqaqu. Karena dengan keduanya maka terwujudlah syahadat annahu la ilaha illallah, terwujudlah persaksian atau syahadat bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan juga bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah. Jadi dengan ikhlas dan mutaba'ah itu terwujudlah ya syahadat, atau terwujudlah dua kalimat syahadat. Jadi dua kalimat syahadat itu dibangun di atas ikhlas dan mutaba'ah. Na'udu, silakan Pak Trijoko. Na'udu ila ma zakarna awalan min fadailal ilmi. Min fadailil ilmi. Ida bil ilmi ya'budul insana rabbahu ala basirati fayatalaqqu qalbuhu bil ibadati wa yatanuru qalbahu biha wa yakunu fa'ilan laha ala annaha ibadatu la ala annaha adatun. Oke, cukup. Na'udu ila ma dzakarna awalan, kita kembali kepada apa yang kita bahas sebelumnya, min fadailil ilmi,
yang kita bahas sebelumnya tentang keutamaan ilmu. Di sini fadhail itu sebenarnya wazannya mafail ya. Mafail seperti ini. Ya, cuman dan wazan mafail ini adalah sighah muntahal jumu'. Ya, dia harusnya kalau majrur pakai fathah. Tapi di sini karena dia sebagai mudhaf, maka majrurnya nanti dengan kasrah. Jadi ismul ladzi la yansharif, entah itu dari sighah muntahal jumu' atau yang lainnya, ketika dia sebagai mudhaf, ya maka harusnya majrur pakai fathah, dia jadinya majrur pakai kasrah. Baik. Idz bil ilmi, karena dengan ilmu, ya budul insanu rabbahu ala basiratin. Dengan ilmu maka seseorang akan beribadah kepada Rabbnya atau mengibadahi Rabbnya di atas kebenaran atau di atas ilmu. Fa yata'allaqu qalbuhu bil ibadati, maka hatinya akan bergantung kepada ibadah atau akan melekat dengan ibadah. Sebentar, Afwan. Oke, baik. Jadi sampai fayata'allaqu qalbuhu, maka hatinya pun terpaut dengan ibadah. Wa yatanawwaru, dari kata tanawwara, yatanawwaru artinya jadi bercahaya. Wa yatanawwaru qalbuhu biha, maka hatinya pun akhirnya hidup bercahaya dengan ibadah yang dia lakukan. Wa yakunu fa'ilan laha, maka jadilah orang itu fa'ilan laha, melakukan ibadah. Jadi yakunu di sini isimnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada insan ya. Fayakunu, maka seorang tadi yang melakukan ibadah, fa'ilan laha, menjadi orang yang melakukannya ala annaha ibadatun, menjadi orang yang melakukannya karena dia melakukan ibadah. La ala annaha adatun, bukan karena kebiasaan. Artinya ketika dia beribadah di atas ilmu, maka ibadah yang dia lakukan itu, ya, dia melakukannya karena memang dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kebiasaan atau ikut-ikutan. Makanya di sini penulis katakan la ala annaha adatun. Dia melakukan ibadah bukan karena hanya sekedar kebiasaan saja, tapi memang mewujudkan atau merealisasikan ibadah yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Mas Faik, walihada. Mana sih wali? Ini deh, walihada. Walihada idza sholal insanu ala hadan ala hadza nahwi fa innahu ma'munun lahu ma akhbarallahu bihi min anna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkari. Oleh karena itu, idza shallal insanu ala hadan nahwi, ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau salat, melakukan salat dengan seperti ini, yaitu dengan dia melakukannya di atas ilmu, fa innahu matmunun lahu ma akhbarallahu min anna sholata tanha 'anil fasya'i wal munkari. Maka akhirnya dia melakukan salat dan mendapatkan kandungan salat yang bahwasanya Allah berikan atau Allah ceritakan kandungan salat itu adalah tanha 'anil fasya'i wal munkar, menjauhkan seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Allah taala a'lam bishawab. Ya teman-teman, sebagaimana yang saya sampaikan di grup tadi, ini adalah pertemuan terakhir kita dalam membaca ya. Jadi setelah ini masalah sesi membaca kita selesai. Pekan depan kita ujian ceramah. Teman-teman akan saya minta ceramah satu persatu, waktunya 10 menit per orang. Nanti akan saya berikan urutannya di grup. Jadi teman-teman isi sendiri siapa yang mau duluan, siapa yang nomor 2 dan seterusnya. Isi ceramah sesuai dengan yang teman-teman kumpulkan ke akademik tanggal 25 kemarin, ya, disampaikan. Nanti ceramahnya on cam, ya, pakaian serapi mungkin, pokoknya kayak orang ceramah beneran gitu ya. Nanti insya Allah ada penilaiannya, ya, dan insya Allah juga kalau ada yang perlu diperbaiki kita perbaiki bersama, ya. Kemudian yang selanjutnya pekan depannya lagi, ya, pekan depan kan kita ceramah. Nah, pekan selanjutnya itu adalah ujian baca kitab. Ujian baca kitab insya Allah saya ambilkan dari Kitabul Ilmi juga. Nanti teman-teman akan saya minta untuk membaca bagian tertentu.
kemudian menerjemahkan dan mengi'rab bagian-bagian yang saya tunjuk untuk dii'rab. Seperti itu, ya, insya Allah pertemuan kita tinggal 2 kali. Setelah itu nanti teman-teman tidak ada pertemuan baca kitab lagi. Maka ini sebagai pertemuan terakhir di kelas baca kitab sebelum ujian. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada teman-teman sekalian atas partisipasi dan kehadirannya selama ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terus menuntut ilmu. Dan juga saya mohon maaf kepada teman-teman kalau banyak sekali kekurangan saya dalam kelas baca kitab ini, ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Mungkin saya pernah bercanda yang teman-teman tidak ridhoi, atau saya pernah melakukan sesuatu yang tidak teman-teman ridhoi, maka saya mohon maaf. Kemudian untuk kelas baca kitab ini karena sudah selesai dan Kitabul Ilmi baru kita baca sedikit, insya Allah bacaan Kitabul Ilmi tetap saya lanjutkan. Nanti jadwalnya hari Jumat, ba'da maghrib juga, tapi ini di luar Mahat Ilmi. Jadi kalau teman-teman mau ikut nanti bisa japri saya, ya, pembacaan Kitabul Ilmi tetap saya lanjutkan. Kemudian yaitu dari saya. Terima kasih teman-teman sudah mempercayakan Mahat Ilmi sebagai tempat teman-teman belajar, karena sebentar lagi teman-teman akan menyelesaikan pembelajaran di Mahat Ilmi, ya. Kemarin kayaknya udah diminta akademik untuk memilih tugas akhir dan juga sudah mulai menyusun. Mungkin di antara kita ada yang sudah mulai menyusun. Semoga Allah mudahkan teman-teman menyusunnya sampai nanti sidang atau munakosyah. Jadi nanti tetap ada sidang, sebagaimana mungkin kita di tempat kuliah juga ada sidangnya. Seperti itu, teman-teman sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga saya mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan saya. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan untuk 2 kali ujian, yaitu ujian ceramah dan juga ujian baca kitab. Saya akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.